Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, salam hormat kepada Bapak Hanung Eka Atmaja, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Kinerja, serta rekan-rekan sekalian yang berbahagia, Manajemen Sumber Daya Manusia. Izinkan kami dari kelompok 9 memaparkan materi pada pertemuan ke-9 ini melalui video YouTube. Materi yang akan kami sampaikan mengenai tentang analisis jabatan. Sebelum memasuki pemateri, izinkan saya mewakili kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari 6 orang. Saya sendiri selaku moderator pada kelompok ini, Nur Harisyah, serta rekan saya ada Muhammad Syahbam Masafah, Muhammad Yusram Izulhaq, Rian Dwi Pratama, Ana Aflia Pramita, serta Lirih Nur Prihatiningsih. Baik, memasuki kepada materi yang pertama yang akan saya bahas mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan sendiri memiliki definisi. Di antaranya ada 3 pendapat, menurut Mukiat, Monley dan Nu, serta Dessler. Yang pertama, pendapat dari Mukiat. Pada tahun 1974, ia mengemukakan bahwa analisis jabatan merupakan kegiatan mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat keterangan-keterangan atau fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Selanjutnya ada pemaparan dari Monley dan Nu pada 1993. Mereka mengemukakan bahwa analisis jabatan merupakan proses yang sistematik, menentukan tugas, keterampilan, dan pengetahuan sistematik yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam sebuah organisasi. Selanjutnya, menurut Dessler, yang dikemukakan pada tahun 1992, ia berpendapat bahwa analisis jabatan merupakan suatu tata cara di mana kita menentukan tugas-tugas dan sifat suatu pekerjaan dari segi skill dan pengalaman. Selanjutnya materi akan dipaparkan oleh rekan saya. Analisis jabatan adalah suatu proses pengumpulan data untuk menentukan pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan karakteristik lainnya yang diperlukan guna keberhasilan pelaksanaan pekerjaan dan untuk membuat perkiraan tentang sifat suatu pekerjaan tertentu. Atau analisa jabatan merujuk pada suatu proses pengumpulan informasi atau fakta secara sistematik mengenai suatu pekerjaan. Selanjutnya, tujuan analisis jabatan. Menurut Hasibuan 2016, tujuan dari analisa jabatan yaitu yang pertama rekrutmen dan seleksi. Analisis pekerjaan memberikan informasi tentang uraian pekerjaan dan syarat-syarat karyawan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan. Yang kedua ada kompensasi. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas tentang latar belakang, pendidikan, usia, pengalaman, dan lainnya. Lalu yang ketiga ada evaluasi pekerjaan. Informasi analisis pekerjaan memberikan pemahaman yang jelas mengenai berat atau ringannya pekerjaan, besar kecilnya resiko, ataupun sulit dan mudahnya mendapatkan personil. Dengan demikian, perusahaan dapat menetapkan gaji pada posisi jabatan tersebut. Lalu yang keempat ada penilaian prestasi. Kegiatan rutin perusahaan ini mengukur pencapaian prestasi karyawan dibandingkan dengan pencapaian prestasi yang diharapkan perusahaan. Lalu yang selanjutnya ada latihan atau training. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk merangsang program latihan dan pengembangan. Lalu yang keenam ada promosi dan pemindahan. Keterangan yang diperoleh dari pelaksanaan analisa jabatan menjadi salah satu dasar penting dalam menetapkan karyawan yang pantas mendapatkan promosi atau peningkatan jabatan. Lalu yang ketujuh ada perubahan. Menjadi hal menarik dan umpan balik yang sangat berguna ketika dari evaluasi analisa jabatan memberikan informasi bahwa perusahaan harus melakukan perbaikan demi kemajuan perusahaan tersebut. Lalu yang kedelapan ada pemerkaya pekerjaan. Umpan balik dari analisa jabatan dapat menjelaskan pada perusahaan pentingnya melakukan pemerkayaan dari pekerjaan yang sudah ada. Lalu yang kesembilan ada penyederhanaan pekerjaan. Salah satu output dari analisa jabatan dapat berakibat pada pekerjaan-pekerjaan yang ada harus dilakukan penyederhanaan, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi lebih sederhana serta spesialisasi pekerjaan. Selanjutnya ada penempatan.
Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk menempatkan para karyawan pada pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan keterampilannya agar mereka bekerja secara efektif. Lalu selanjutnya ada peramalan dan perekrutan. Informasi analisis pekerjaan digunakan untuk peramalan dan perekrutan tenaga kerja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada orientasi dan induksi, di mana informasi analisis pekerjaan digunakan untuk orientasi dan induksi bagi karyawan baru mengenai sejarah perusahaan, hak dan kewajibannya, menginduksi dan lainnya. Penguraian data jabatan yang tahapannya sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tahapan persiapan dan perencanaan. Pada tahapan ini beberapa kegiatan yang dilakukan yaitu penegasan kembali struktur organisasi, inventarisasi jabatan, menetapkan metode pengumpulan data, membentuk tim pelaksana analisis, dan komunikasi atau penjelasan oleh pemimpin dan perusahaan kepada semua pimpinan unit kerja dan semua karyawan. Lalu yang kedua adalah ada tahap pengumpulan. Pengumpulan data jabatan dapat dilakukan dengan melalui beberapa cara. Yang pertama ada metode observasi dan wawancara, di mana metode observasi berarti pelaksana analisis jabatan mengamati secara langsung di tempat bagaimana tugas pekerjaan dilaksanakan dan mencatatnya untuk diolah dan menjadi informasi. Lalu yang kedua ada metode kuesioner atau daftar pertanyaan, di mana pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran daftar pertanyaan kepada semua karyawan untuk diisi. Dan yang ketiga ada metode studi referensi, di mana metode ini mengandalkan pada pengetahuan dan ahli rujukan yang ada dan perbandingannya dengan organisasi lain. Metode ini tapi jarang digunakan. Lalu yang keempat ada metode kombinasi, di mana metode ini berarti menggunakan beberapa metode di atas sekaligus. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap pengelolaan data. Setelah proses pengumpulan data selesai, lalu dilakukan pengelolaan data, yaitu yang pertama menentukan faktor-faktor dari penilaian jabat. Lalu yang kedua menentukan bobot nilai dari setiap faktor, analisa hasil interview dan kuesioner yang telah diisi. Lalu analisa persyaratan jabatan, lalu menyusun uraian jabatan. Lalu mempersiapkan rekomendasi bagi perencana tenaga kerja pada pengadaan, seleksi, dan penempatan pegawai. Lalu tahap yang keempat atau terakhir yaitu penggunaan dan penyajian informasi jabatan. Dengan informasi jabatan tersebut, seseorang analisis dapat menyusun berbagai bentuk informasi jabatan yang berguna bagi perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat analisis jabatan. Saya di sini akan menyampaikan 10 manfaat analisis jabatan. Yang pertama ada merencanakan dan mengadakan sumber daya manusia. Yang kedua adalah perekrutan dan penyeleksian sumber daya manusia. Yang ketiga ada masa percobaan penempatan program pengembangan karyawan. Yang keempat ada program development career. Yang kelima adalah aturan tentang pendapatan imbalan atau reward. Yang keenam adalah evaluasi kinerja. Yang ketujuh adalah konseling, bimbingan, serta penyuluhan. Yang kedelapan ada membantu merevisi struktur organisasi. Yang kesembilan adalah menyampaikan segala suatu informasi. Yang terakhir adalah menetapkan jalur peningkatan jabatan. Ya, selanjutnya ada isi analisis jabatan. Analisis jabatan secara sistematik meliputi kegiatan-kegiatan mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasikan pekerjaan ataupun jabatan. Isi analisis jabatan mengenai keterangan-keterangan ataupun fakta-fakta yang berhubungan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan teratur. Yaitu yang pertama adalah nama jabatan, lokasi kerja, dan range upah. Yang kedua ada hubungan kerja dan posisi dalam organisasi. Yang ketiga adalah tugas-tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang keempat adalah peralatan dan bahan yang digunakan. Yang kelima adalah kondisi lingkungan, tempat kerja, dan resiko kerja. Dan yang keenam adalah persyaratan fisik, mental, pengetahuan, dan pendidikan lainnya. Elemen analisis jabatan. Elemen analisis jabatan yang pertama ada uraian jabatan atau job description, yaitu suatu catatan yang sistematis tentang tugas dan tanggung jawaban suatu jabatan tertentu yang ditulis berdasarkan fakta-fakta yang ada. Yang kedua adalah spesifikasi jabatan atau job specification. Persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang yang menduduki suatu jabatan agar ia dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan sangat baik. Selanjutnya adalah hubungan analisis jabatan dan evaluasi jabatan.
Dalam hal tersebut, ada dua pertanyaan yang harus dijawab. Yang pertama adalah, mengapa diperlukan analisis dan evaluasi terhadap suatu jabatan? Yaitu adalah fungsi dari kegiatan analisis jabatan adalah bisa membantu membuat revisi akan struktur organisasi. Selain itu, mampu untuk memberikan evaluasi akan tantangan lingkungan, di mana memberikan pengaruh pada pekerjaan individu. Fungsi lainnya adalah sebagai penentu dari basis regional untuk struktur kompensasi. Yang kedua adalah bagaimana analisis jabatan digunakan dalam proses evaluasi pekerjaan, yaitu adalah analisis jabatan digunakan untuk mengevaluasi posisi karyawan untuk melakukan pekerjaan tertentu. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan di tiap posisi dalam suatu perusahaan, menentukan karyawan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam bidang tersebut. Selanjutnya yaitu job ranking, merupakan metode kualitatif yang digunakan untuk menilai suatu jabatan secara keseluruhan dibanding dengan jabatan yang lain dalam satu perusahaan. Dari hasil penilaian ini akan diperoleh urutan peringkat dari jabatan mulai dari yang paling ringan sampai jabatan yang paling berat. Selanjutnya yaitu metode job evaluation yang dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu metode job grading, dan yang kedua yaitu metode faktor comparison. Yang pertama, metode job grading, yaitu teknik yang digunakan dalam menilai nilai relatif dari setiap posisi atau jabatan dalam organisasi. Metode ini biasanya dilakukan dengan menggunakan skala penilaian yang terdiri dari beberapa tingkat atau grade. Dan yang kedua yaitu metode faktor comparison, yaitu membandingkan faktor-faktor pekerjaan tertentu dengan pekerjaan yang telah diketahui besarnya nilai yang diberikan. Metode ini melibatkan pemilihan beberapa faktor yang paling penting dan relevan untuk pekerjaan tertentu. Kemudian membandingkan setiap faktor untuk pekerjaan yang diukur dengan faktor yang ada dalam pekerjaan standar. Point system. Sistem ini mengandung ketelitian untuk mengatur karakteristik khusus dari suatu faktor atau faktor yang umum terhadap jabatan yang akan dimulai. Penilaian ini bersifat kuantitatif dan memerlukan banyak kertas kerja. Hasil dari evaluasi jabatan dengan jabatan ini adalah nilai angka untuk tiap jabatan. Metode evaluasi kerja jabatan yang baik dan sering digunakan pada perusahaan industri adalah metode angka. Metode ini mengandung suatu pendekatan yang analitik, kuantitatif, dan lebih terperinci untuk mengatur nilai jabatan. Selanjutnya, keuntungan dari penggunaan point system atau sistem poin, yaitu yang pertama ada lebih objektif, yang kedua pemberian nilai-nilai angka tidak hanya menunjukkan jabatan mana yang lebih tinggi nilainya, tapi juga menunjukkan beberapa banyak nilai yang lebih tinggi. Yang ketiga, adil dan dipercaya. Yang keempat, memungkinkan untuk mengubah nilai angka jabatan ke dalam nilai uang. Kemudian langkah-langkah dalam menggunakan point system, yang pertama ada menentukan tipe jabatan yang akan dinilai. Yang kedua, menentukan faktor-faktor pembanding. Yang ketiga, definisi faktor-faktor jabatan. Yang keempat, menentukan dan mendefinisikan derajat faktor. Yang kelima, menentukan nilai relatif dan dari faktor-faktor jabatan. Yang keenam, menentukan nilai dari setiap derajat faktor. Yang ketujuh, menyusun pedoman penilaian jabatan. Yang kedelapan, menyusun uraian jabatan dan persyaratan jabatan. Yang kesembilan, penilaian akhir dari jabatan-jabatan. Studi kasus kelompok kami yaitu analisis dari evaluasi jabatan dengan metode point system untuk menentukan upah pada PT Astra International Auto 2000 cabang Medan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting dari sistem produksi. Pada tenaga kerjalah terletak ujung tombak jaminan kelangsungan hidup perusahaan. Demikian pula pada perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang main dealer kendaraan bermotor merek Toyota. Misalnya pada PT Astra International Auto 2000 cabang Medan. Saat ini para pemegang jabatan belum memiliki pegangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara terperinci.
Keadaan ini sangat mempengaruhi keefektifan dan efisiensi kerja para pemegang jabatan secara langsung maupun tidak langsung, akan berpengaruh terhadap pengembangan perusahaan pada masa yang akan datang. Perusahaan kenyataan yang ada, maka perlu disusun suatu sistem penggolongan pada setiap jabatan, khususnya pada jabatan-jabatan pelaksana pabrik, sehingga setiap jenis tugas dan tanggung jawabnya dapat diketahui dengan jelas. Sehubungan dengan itu, maka atas persetujuan perusahaan, penulis akan melakukan suatu penilaian jabatan dengan metode point system atau metode angka untuk menyusun sistem penggolongan jabatan-jabatan pelaksana di Departemen Servis PT Astra International Auto 2000 cabang Medan. Selanjutnya terdapat tabel yang berisi analisa pembanding nilai poin hasil pengamatan unit kerja pada service advisor, kemudian foreman, mekanik, petugas PTM, petugas FU, partman, PDS MAN, special tools, dan valet yang berasal dari tamatan STM memiliki nilai poin sebesar 90. Kemudian lubing yang berasal dari tamatan SMP memiliki nilai poin sebesar 60. Kemudian service advisor yang telah melakukan pelatihan selama 1 tahun memiliki nilai poin sebesar 40. Kemudian foreman, mekanik, petugas PTM, petugas FU, partman, PDS MAN, kemudian special tools yang telah melakukan latihan 2-3 bulan memiliki nilai poin sebesar 20. Untuk kemudian valet dan lubing yang tidak melakukan pelatihan memiliki nilai poin sebesar 10. Kemudian pada analisa pembanding yaitu pengalaman, pada partman yang tidak melakukan pelatihan memiliki nilai poin sebesar 20. Kemudian pada special tools yang telah memiliki pengalaman selama 1 tahun sebagai mekanik memiliki nilai poin sebesar 60. Kemudian valet dan lubing yang tidak memiliki pengalaman memiliki nilai poin sebesar 20. Baik, yang selanjutnya yaitu nomor 4, yaitu usaha fisik. Kebutuhan akan pengeluaran energi untuk pergerakan yang sedikit dalam proses duduk, berdiri, atau memerlukan berjalan dan ruangan, mendapatkan poin 12. Dan selanjutnya kebutuhan akan pengeluaran energi sedang dan pemindahan beban 5-12 kg, mendapatkan poin 24. Kebutuhan akan pengeluaran energi cukup banyak dan pemindahan 12-25 kg, mendapatkan poin 36. Kebutuhan akan pengeluaran energi sedang dan pemindahan beban 25 kg sampai 50 kg, mendapatkan poin 48. Kebutuhan akan pengeluaran energi sedikit dengan beban berat 50 kg, mendapatkan poin 60. Selanjutnya yaitu nomor 5, yaitu usaha mental. Pertama adalah membutuhkan konsentrasi rendah untuk pekerjaan tidak rumit dan perhatian yang tidak terus-menerus, mendapatkan 10 poin. Dan kedua, membutuhkan konsentrasi rendah untuk pekerjaan tidak rumit dan perhatian yang terus-menerus, mendapatkan 20 poin. Membutuhkan konsentrasi cukup tinggi untuk pekerjaan cukup rumit dan perhatian yang tidak menerus, mendapatkan poin 30. Membutuhkan konsentrasi tinggi untuk pekerjaan rumit dan pekerjaan yang tidak terus-menerus, mendapatkan 40 poin. Membutuhkan konsentrasi tinggi untuk pekerjaan rumit dan perhatian yang terus-menerus, mendapatkan 50 poin. Di nomor 6 yaitu tanggung jawab atas mesin dan peralatan. Tanggung jawab sederhana 5 poin, tanggung jawab kelas ringan 10 poin, tanggung jawab kelas menengah 15 poin, tanggung jawab alat berat 20 poin, dan tanggung jawab keseluruhan 25 poin. Nomor 7, tanggung jawab atas operasi. Pekerjaan tidak berpengaruh pada kelancaran operasi 4 poin. Pekerjaan sedikit berpengaruh pada kelancaran operasi 8 poin. Pekerjaan cukup berpengaruh pada kelancaran operasi 12 poin. Pekerjaan berpengaruh pada kelancaran operasi 16 poin. Pekerjaan sangat berpengaruh pada kelancaran operasi 20 poin. Nomor 8 yaitu lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja cukup tenang 2 poin. Kondisi lingkungan kerja sedikit terganggu 4 poin. Kondisi lingkungan kerja kurang baik 6 poin. Kondisi lingkungan kerja cukup buruk 8 poin. Dan kondisi lingkungan kerja buruk 0 poin. Nomor 9 yaitu resiko kerja. Hampir tidak ada bahaya 3 poin. Dapat terjadi bahaya luka kecil 6 poin. Dapat terjadi bahaya luka agak besar 9 poin. Dapat terjadi bahaya luka besar 12 poin. Dapat terjadi bahaya menyebabkan kematian 15 poin. Baik, sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami.
Apabila masih terdapat kekurangan, kesalahan, baik sengaja maupun tidak, kami mohon maaf. Apabila terdapat pertanyaan dapat dipersilahkan melalui pertemuan yang akan mendatang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.